Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya. Gaya di dalam ilmu fisika merupakan interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya memiliki besaran, magnitude, dan arah, sehingga disebut dengan kuantitas vektor. Satuan internasional yang digunakan untuk gaya adalah Newton atau N dan dilambangkan dengan simbol F. Khususnya gaya gesek dilambangkan dengan Fs atau Fk, tergantung kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Unang Ramasari. Di sini saya akan mempresentasikan hukum Newton tentang gerak. Benda di alam bergerak, diam dan sebagainya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada penyebab sehingga benda tersebut terjadi dan proses gerak pun tidak terjadi secara bebas. Benda pada umumnya bersifat deterministik, artinya dapat diramalkan di mana lintasan yang diambil, ke arah mana, kecepatan pada tiap titik lintasan tersebut, dan berapa percepatan tiap saat. Newton merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa semua persoalan gerak di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum Newton sederhana. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton mendefinisikan adanya sifat kelembapan benda, yaitu keberadaan besaran yang dinamai massa. Karena sifat kelembapan ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Keadaan gerak direpresentasikan oleh kecepatan. Jadi, sifat kelembapan mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Makin besar kelembapan yang dimiliki benda, maka makin kuat benda mempertahankan sifat kelembapannya. Atau diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda. Makin besar massa benda, maka makin lambat. Itulah penyebab bahwa kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar dari mana benda yang memiliki massa lebih kecil. Hukum 2 Newton menjelaskan perubahan keadaan gerak benda. Hukum ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja gaya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Besar perubahan keadaan gerak sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Atau dapat dirumuskan delta, di mana delta adalah keadaan gerak per delta T sama dengan gaya atau menghasilkan gaya. Yang paling tepat mendefinisikan keadaan gerak adalah perkalian massa dan kecepatan. Alasan pengambilan definisi ini adalah yang pertama, makin besar massa maka makin sulit mengubah keadaan gerak benda, dan yang kedua, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda. Dengan demikian, keadaan gerak benda sebanding dengan perkalian massa dan kecepatan. Perkalian massa dan kecepatan kita definisikan sebagai momentum. Akhirnya, secara matematik, hukum 2 Newton dapat ditulis sebagai faktor V sama dengan faktor dP per dt, dengan faktor P sama dengan M per M faktor V. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum persatuan waktu atau laju perubahan momentum. Baik, saya Rika Ramasari akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton. Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan atau gaya reaksi. Jika kamu mendorong dinding dengan tangan, maka pada saat bersamaan dinding mendorong tanganmu dengan gaya yang sama tapi berlawanan arah. Baik, saya Rika Ramasari akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton.
Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah. Jika dalam posisi ini, gaya yang kamu lakukan dan yang dilakukan teman kamu dapat dijumlahkan karena bekerja pada benda yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Oktaviani. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram gaya bebas. Dalam hukum 2 Newton, yang dimaksud dengan gaya F adalah total yang bekerja pada suatu benda. Jika benda bekerja sejumlah gaya, maka semua gaya tersebut harus dijumlahkan terlebih dahulu. Jika antara bagian benda saling melakukan gaya, ketika dijumlahkan, maka gaya neto yang dilakukan oleh bagian-bagian gaya tersebut adalah 0. Sebagai contoh adalah kendaraan mainan yang berada di atas bidang datar yang licin, ditarik ke kiri oleh seseorang menggunakan tali. Lihat sistem kendaraan mainan dengan satu penumpang di dalamnya. Gaya-gaya kendaraan tersebut bekerja pada sistem adalah gaya berat mobil bersama penumpang di dalamnya akibat gravitasi yang arahnya ke bawah. Yang kedua yaitu gaya penahan yang dilakukan oleh lantai pada roda mainannya. Arahnya ke atas, gaya ini disebut gaya normal. Berikutnya yaitu gaya tarikan tali yang arahnya ke kiri. Dengan demikian, diagram bebas pada sistem mobil mainan jika dinyatakan dengan notasi vektor, maka gaya total yang bekerja pada sistem adalah sebagai berikut. Faktor V T kurang TI dalam kurung N kurang W J. Halo, nama saya Nadia, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan aplikasi hukum Newton. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum Newton sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penerapan hukum Newton diantaranya pada katrol, bidang miring, lift, dan benda yang berada pada bidang horizontal. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum ini sering juga disebut sebagai hukum inersia atau kelemahan. Hukum 1 Newton berbunyi, jika rusutan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum Newton tentang gerak sering juga ditulis sigma F sama dengan 0. Maka partikel akan diam atau bergerak harus beraturan. Penerapannya yang pertama, penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Ayuman bandul sederhana, pemakaian roda gila pada mesin mobil. Yang kedua, hukum Newton 2. Hukum ini berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding balik dengan masanya. Penerapannya, mobil yang melaju di atas di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil. Baiklah, selanjutnya adalah aplikasi hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, ketika benda yang melaju, jika melakukan percepatan akan dirinya, maka gaya akan bertambah besar. Yang kedua contohnya, pada gerakan di dalam lift, ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan berubah sesuai pergerakan lift. Saat lift bergerak ke atas, kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. Hal yang sebaliknya terjadi ketika lift yang kita tumpangi bergerak ke bawah. Saat lift bergerak ke bawah, kita akan merasakan gaya berat yang lebih kecil daripada saat lift dalam keadaan diam. Begitu juga contoh-contoh lainnya. Yang ketiga itu ada hukum 3 Newton. Hukum ini sering juga disebut dengan hukum aksi-reaksi. Hukum ini berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan. Penerapannya adanya gaya gravitasi, peristiwa gaya magnet, dan gaya listrik.
Aplikasi hukum 3 Newton di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, seseorang memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok. Jika orang tersebut mendorong tembok ataupun reaksi, maka tembok mendorongnya dengan arah gaya yang berlawanan atau disebut dengan reaksi. Yang kedua, contohnya, ketika menekan ujung meja dengan tangan kita mengerjakan gaya pada meja atau yang disebut dengan aksi, dan sebaliknya, ujung meja pun menekan tangan kita. Itu yang disebut dengan reaksi. Contoh yang ketiga itu, ketika kaki pelari menolak papan start ke belakang atau aksi, papan start mendorong pelari ke depan atau reaksi, sehingga pelari dapat melaju ke depan. Begitu contoh-contoh selanjutnya, adanya aksi dan reaksi. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang gaya gesekan. Kita telah mempelajari gerak benda pada bidang baik bidang datar maupun bidang miring. Antara permukaan benda dengan bidang diasumsikan tidak ada gesekan, sehingga berapapun gaya ada arah sejajar bidang diberikan pada benda, maka benda akan bergerak. Pengertian gaya gesek yaitu gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda saling bersentuhan. Bendanya tidak harus berbentuk padat, dapat berbentuk cair maupun gas. Gaya gesek antara dua benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cairan serta gas adalah gaya Stokes. Secara umum, gaya gesek dapat dituliskan yaitu vektor F sama dengan negatif B 0 dikali V vektor per V vektor dikurang B1 dikali V vektor per V vektor dikurang B2 dikali V vektor per V vektor, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Yosin Apitupulu. Saya berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Dan di sini saya akan menjelaskan gaya sentripetal. Dari pengertiannya kita bisa melihat di sini di slide. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisis atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Bermacam-macam gaya fisis dapat digunakan sebagai gaya sentripetal, antara lain gaya gravitasi, elektrostatik, tegangan tali, gesekan, dan lainnya. Istilah sentripetal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu centrum atau pusat, dan petalon menuju arah, yang berarti menuju arah pusat lingkaran. Dan di sini kita bisa melihat rumusnya, Fs sama dengan M dikali V2 per T. Dan di sini kita bisa lihat gambarnya dari sumbu. Inilah merupakan gaya sentripetalnya, dia mengarah ke sumbu dengan orbitalnya ini sebagai ini. Kemudian kecepatannya dia akan memutar ini. Dan ini merupakan sebuah gaya sentripetal. Perkenalkan, saya Lili Oktavianti. Saya akan menjelaskan mengenai tekanan. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya per satuan luas. Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah luas permukaan dengan satuan M kuadrat. Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Suatu tekanan dapat dihubungkan dengan satuan volume atau suhu. Semakin tinggi tekanan di dalam suatu tempat dengan isi yang sama, maka suhu akan semakin tinggi. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa suhu di pegunungan lebih rendah daripada di dataran rendah, karena di dataran rendah tekanan lebih tinggi. Nah, contoh gaya tekanan pada kehidupan sehari-hari seperti gambar yang telah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sabari. Di sini saya akan menjelaskan gaya pada fenomena di sekitar kita. Berdasarkan cara kerjanya, gaya dapat terbagi dua. Yang pertama itu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi pada saat pelaku dan penderita bersentuhan. Maksud dari bersentuhan sini adalah adanya kontak secara fisik antara kedua pelaku. Contohnya gaya otot dan gaya pegas.
Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot, seperti misalnya gaya yang terjadi saat kamu melempar batu atau menendang bola. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kedua itu gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh adalah gaya yang kerjanya tidak menggunakan kontak fisik antara kedua pelakunya. Contohnya gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.